Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sanita Yuliana dengan NIM 2408807 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari metode amplop dan contoh penerapan perhitungannya. Nah, di sini ada pengertian dari metode amplop itu sendiri. Jadi, metode amplop itu merupakan suatu teknik perhitungan dalam perencanaan struktur beton bertulang, khususnya untuk menghitung plat lantai dua arah atau two-way slab. Nah, metode ini umumnya diterapkan pada tahap awal perencanaan untuk mendapatkan perkiraan momen lentur dan pengulangan. Metode ini juga bekerja dengan menggunakan tabel koefisien momen yang sudah ditetapkan untuk menghitung momen lentur pada plat. Proses perhitungannya itu menggunakan rasio bentang panjang terhadap bentang pendek dari suatu plat. Nah, di sini ada tabel dari jenis-jenis kasus. Ada 9 kasus, ada kasus 1, kasus 2, kasus 3, kasus 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, dan 6B. Nah, di sini juga ada M, ada koefisien, dan ada LY dan LX. Nah, MLX itu apa? Jadi MLX itu merupakan momen lentur lapangan maksimum di arah LX, lalu MLY itu momen lentur lapangan maksimum di arah LY, dan MTX itu merupakan momen lentur tumpuan maksimum di arah LX. MTY itu momen lentur tumpuan maksimum di arah LY, dan ada MTIX dan MTY. Nah, MTIX dan MTY itu adalah momen jepit tak terduga atau momen terpusat tambahan untuk kondisi khusus. Lalu ini dari setiap kasus itu memiliki koefisien yang berbeda-beda ya teman-teman. Lalu ini di contoh kasus 1 itu tidak hanya ada satu garis saja ya teman-teman. Artinya itu tidak ada plat lanjutan. Sedangkan untuk di kasus 2 itu ada 2 garis ya teman-teman. Nah, ini tuh berarti di kiri kanan atas bawahnya itu memiliki plat lanjutan. Nah, untuk di kasus 3 itu hanya di kiri dan di atas. Lalu di kasus 4 itu hanya di kiri kanan, dan di kasus 4B itu di atas bawah. Lalu di kasus 5A itu di kiri saja, dan kasus 5B itu di bawah. Lalu kasus 6A itu di kiri kanan dan bawah. Sedangkan di kasus 6B itu di kiri, atas, dan bawah. Nah, untuk contoh di kasus 2 ini contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, di B2 ini, jadi di atas, di kiri, dan di kanannya itu serta di bawah itu terdapat plat lanjutan tuh. Nah, lalu di sini ada contoh gambar plat dari gedung FPTI. Nah, jadi ini kita beri nama sesuai dengan kasus yang ada di tabel yang tadi teman-teman. Nah, di sini contohnya seperti yang B2 tadi, karena ini kasusnya sama jadi diberi namanya juga sama begitu. Nah, lalu untuk B1 ini kasus yang nomor jadi di atas ada, di kanan ada, dan di bawah juga ada. Jadi ini kasus yang nomor nah yang ini ya teman-teman, kasus yang 6B. Nah, baik teman-teman, lanjut ke perhitungannya. Jadi di sini saya sudah memiliki Excel yang otomatis bisa menghitung gitu ya teman-teman. Nah, kita masukkan satu contoh kasus. Kita masukkan contoh kasus yang B2 ini ya teman-teman. Jadi di kiri kanannya itu ada, dan di atas bawahnya itu ada plat lanjutan. Nah, jadi kita tinggal masukkan saja si angkanya gitu. Misalkan di sini tadi kan di kasus yang B2 itu di atas, bawah, kiri, kanan itu ada semua ya teman-teman plat lanjutannya. Jadi kita coba masukkan angkanya ya teman-teman. Nah, jadi si ininya langsung bisa berubah sesuai kasus yang kita inginkan gitu, atau kasus yang akan kita hitung.
Nah, kita coba lagi di kasus yang B1. Jadi di B1 itu di atas, bawah, dan kanannya itu ada plat lanjutan ya teman-teman. Termasuk kita cek termasuk ke kasus apa. Nah, jadi yang B1 ini termasuk ke kasus 6B ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, kita lanjut ke perhitungan selanjutnya. Di sini ada data FC, yaitu kuatakan beton yaitu 15 MPa. Lalu ada FY, yaitu kuat lentur tulangan di 400 MPa. Ada selimut beton di 20 mm dan lebar plat di 1000 mm atau di 1 meter. Nah, lalu di sini ada dua jenis beban. Ada dead load dan juga live load, beban mati dan beban hidup. Nah, untuk di beban mati sendiri atau dead load itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada self weight plat, yaitu tebalnya 0,125 dengan berat 24. Lalu ada berat pasir, ada berat spesi, ada berat keramik, dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih plat itu diberi pasir? Nah, agar tidak ada rongganya ya teman-teman. Lalu untuk hasil dari tebal dan berat jenis itu tinggal kita kalikan saja ya teman-teman. Jadi kita kalikan tebal dari self weight itu sendiri dikali berat jenisnya. Nah, lalu hasilnya ada di 3 kN per meter. Nah, jadi untuk beban dead load itu totalnya ada di 4,49 kN per meter. Nah, ini ya teman-teman. Nah, jadi untuk menghitung load combination atau WU, kita tinggal tulis saja rumusnya, 1,2 DL ditambah 1,6 LL. Hasilnya di 9388. Itu di sini juga ada catatan ya teman-teman. Untuk berat jenis beton bertulang itu ada di 24 kN per meter. Lalu berat jenis pasir juga ada di 16 kN. Lalu di berat jenis beton ada di 22 kN per meter persegi gitu. Nah, baik, selanjutnya kita ke rencana desain plat. Nah, jadi di sini terdapat data-data plat dari plat A1 ya teman-teman. Di sini ada IX dan IY. Jadi IX itu adalah panjang bentang di arah memanjang. Maaf teman-teman. IX itu adalah panjang bentang di arah memendek, sedangkan Y itu panjang bentang di arah memanjang. Nah, jadi ini IX, ini Y ya teman-teman. Jadi kalau ada yang pendek berarti itu IX, dan kalau ada yang plat yang memanjang itu Y. Nah, kita lihat di sini IX dan Y-nya itu 3500 mm. Lalu di sini ada faktor reduksi di 0,8. Lalu di sini ada IE per IX, yaitu tinggal kita bagi saja ya teman-teman. 3500 dibagi 3500 hasilnya jadi 1. Lalu di sini ada tebal plat minimum di 106 mm. Tinggal kita bagi dari 3500 dibagi 33. Lalu di sini ada tebal plat di 125 mm dan lebar platnya itu di 1000. Lalu di sini ada Romax di 0,0122 dan Romin di 0,0018. Lalu di sini ada diameter tulangan arah X yaitu 10 mm. Lalu diameter tulangan arahnya itu 8 meter dan untuk tinggi efektif arah X itu di 100. Tinggi efektif arahnya itu di 91 ya teman-teman. Lalu untuk selimut betonnya itu di 20 mm. Baik, di sini kita bisa lihat ya teman-teman ada MLX, MLY, MTX dan lain sebagainya. Nah, untuk MLX ini koefisiennya itu di 30.
bisa dilihat ya di amplop yang tadi, amplop yang ini ya teman-teman, yang ada kasus-kasusnya. Kita bisa lihat di sini untuk datanya, untuk data koefisiennya. Lalu di momen ultimate-nya itu atau MU ada di 3,45009 dan di MN-nya itu ada di 4,3126. Ini ada tulangan. Nah, di sini ada data-data tulangan, yaitu tulangan lapangan arah X atau IX. Nah, di sini R-nya itu ada di 0,001097, lalu R perlunya itu ada di 0,0018 dan as-nya itu ada di 180. Lalu untuk diameter tulangan yang terpakainya itu ada di 10 dan untuk as terpakainya itu ada di 314,15927. Nah, lalu untuk tulangan Y juga sama ya datanya teman-teman. Hanya saja untuk diameter tulangan yang dipakai itu 8. Nah, lalu untuk tulangan tumpuan arah X, nah di sini tuh sebenarnya ada angkanya ya teman-teman. Ini cuman nggak tahu kenapa jadi kayak gini. Ada di 0,0025455. Untuk asnya itu ada di 255 dan tulangan yang dipakainya itu untuk arah X itu di 10 mm dan untuk di arah Y itu tulangan yang dipakainya itu di 8 mm. Nah, itu teman-teman. Selanjutnya di sini juga ada tulangan insidentil arah X ya. Dan di sini juga sebenarnya ada angkanya 0,005437. Lalu untuk R nya itu ada di 0,0018 dan as-nya itu ada di 180. Untuk diameter arah X itu seperti biasa di diameter 10. Kalau untuk di arah Y itu diameternya itu di 8 ya teman-teman. Lalu kita cek ya teman-teman di sini si tulangnya itu. Nah, di sini ada ganteng ya teman-teman atau cakep gitu. Berarti si tulangnya itu udah oke gitu ya teman-teman. Ada data-data platnya juga, ada plat A2, plat A3 dan lain sebagainya gitu. Mungkin sekian tutorial dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.